sebagai ibadah tentunya. Nah, sekalian kita sharing-sharing dengan salah satu dosen kita, salah satu pembina kita, Ibunda Asmalina Nasution MSI, selaku dosen kimia yang mengajar kita. Nah, di sini tentunya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang mana sebelah kiri saya sendiri Maria Regani. Saya Islam, Fatura Marabet. Saya Arisa Putri. Baik, tentunya kali ini tanpa mempanjang mukadimah, langsung saja kita mulai bincang-bincang mengenai apa yang akan kita tanyakan kali ini. Yang pertama itu mungkin dari saya sendiri terkait mengenai ilmu pengetahuan, khususnya itu ilmu bidang kimia. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bunda, bagaimana aspek dari ilmu pengetahuan kimia ini bisa menjadi atau bisa dianggap sebagai amal ibadah tentunya dalam Islam. Boleh Bunda? Baik, terima kasih atas undangannya. Dengan Islam ya. Jadi sebenarnya kalau semua ilmu itu berasal dari Allah, dan kemudian menciptakan manusia. Nah, dari kimia, kimia itu sebenarnya nggak jauh juga dari Islam. Kenapa begitu? Karena misalnya Allah juga memberikan tanda-tanda atau ayat-ayat yang menunjukkan dia mau wanita kecil, tapi dengan keberadaan ilmu dan dia bisa menjaga dan bertanggung jawab pada proses metabolisme yang kalau tanpa enzim itu bisa selesainya itu sekitar 1 miliar tahun. Tapi kalau dengan ada enzim itu, maka makanan kita itu bisa tercerna hanya 6 jam, kurang dari 6 jam dia bahkan. Kemudian di dalam lambung juga kan ada HCl yang membantu yang proses pencernaan, sehingga kita juga. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai makhluk Allah itu ya harus banyak-banyak beribadah kan, karena memang tidak menciptakan manusia. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu kita mulai niatnya dengan ya, misalnya kita baca artinya, kan ibadah apa yang memberikan atau menyatakan rasa syukur yang besar ya. Apalagi dengan takdirnya Anda bisa kuliah kan, tempat beasiswa apalagi kan, itu adalah cara-cara kita yang harus bersyukur. Ya, apapun yang kita kerjakan seperti ibadah, pertama kita mulai bismillah, kemudian niatkan semua ibadah, kemudian ilmu apapun yang kita pelajari, apapun yang kita integrasi semua di dalam. Nanti tentunya sebelum adanya yang pengetahuan yang dikembangkan itu sudah diukir atau sudah dikalamkan oleh Allah sebelumnya di Al-Quran. Cuman kita lah harusnya kita jadikan sebagai jalan ibadah. Al-Quran ini kan kita dianjurkan dibaca karena jadi sebagai Baca dan dipahami. Jadi jangan dibaca aja, jadi dibaca, dipahami. itu jadilah sebagai amal ibadah juga. Ya, Al-Quran itu apa ya, berisi ilmu pengetahuan yang sangat lengkap ya. Semua ada di dalamnya. Cuman kan
Sana kan ada di Kanjeng Rahman, kan? Kemudian ada juga dokter dari Jerman yang dia masuk Islam ya. Ternyata dia adalah ahli bedah kulit. Nah di dalam Quran tuh ternyata dia kalau orang Eropa itu dia virusnya tinggi. Jadi ketika dia dinyatakan seseorang seperti ini, dia baca Quran tuh. Nah ternyata dikaitkannya dengan proses pemulihan setelah pasca operasi kulit itu ada di dalam itu dia syahadat kayak gitu. Jadi di dalam itu ada semua, apalagi tentang biologi ya, tentang bahwa zat kimia itu banyak unsur hara itu ada juga di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, jadi makro unsur ya, seperti kayak apa namanya ya, alkali dan alkali tanah itu kan, nah itu ada di dalam Al-Quran nanti. Jadi makanya kata Allah tuh aku sempurnakan kan. Jadi Al-Quran sudah sempurna loh. Sempurna jika kita mengkajinya, pelajarinya dan memahaminya dan kita amalkan. Sebenarnya apapun yang kita kerjakan kalau kita niatkan dari tangan, yang saya cuma ketika kita niatkan ibadah itu udah menjadi ibadah. Dan belajar kan itu karena mendapat ridho Allah banyak ingat ya Allah terdekat kepada ridho Allah kan. Nah itu misalnya kita niatkan itu nah itu kan dapat pahala atau dapat keridhaan Allah gitu kan, dapat jadi ibadah gitu kan. Nah, gitu. Sebenarnya itu sebenarnya mudah ya, jadi jangan sulit, mudahkan lah, jangan mempersulit. Mudah ya. Jadi kalau misalnya Gimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam? Wah, itu gampang kali. Satu, Islam itu sangat disiplin, ya kan? Kenapa kita bilang disiplin? Coba, ya kan? Sholat 5 waktu, kan dibilangnya kan harus apa? Di awal waktu. Di awal waktu. Nah, jadi kita masuk lab gimana? Ya kan? Dan harus tepat waktu, harus on time. Kenapa? Karena lab kita itu kan apa namanya ya tuh setiap proses di dalam lab itu kan sudah punya waktu. Kalau misalnya kita berleha-leha, ya kan? Nah itu nah, mulai dari disiplin dulu. Dari disiplin itu. Nah Allah kemudian Islam juga mengajarkan kedisiplinan. Kemudian ya kan kerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan, ya kan. Nah, misalnya kita praktikum, ya kan. Kalau ada temannya yang misalnya nggak peduli ya, ini kerja tim, kemudian dia nggak mau ikut kerja. Nah kita harus kasih apa namanya dia nasihat ya atau dakwah pada dia. Oh ini kerja tim, jadi kita harus punya kontribusi di dalamnya. Itu kan itu diajarkan di dalam Islam. Ingat, saya tolong menolong kan dalam kebaikan. Terus kalau misalnya dia berniat jelek atau kemana gitu kan kita bisa juga. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal kecil itu bisa dilihat ya bahwa sebenarnya Islam itu indah ya kan? Islam itu indah sampai sempurna. Jadi nggak terus dia semua masuk akal gitu ya, bisa dijelaskan. Kejujuran juga sangat penting. Iya. Kejujuran apa lagi? Kejujuran. Ya, kejujuran itu adalah satu etika sains. Salah satu etika sains yang paling penting adalah kejujuran. Ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya tidak jujur, nanti hasil penelitian kita itu bisa nanti dia sebagai pelajaran. Jadi itu banyak nilai-nilai
Islam juga mengajarkan jangan membuat kerusakan di muka bumi, katanya. Jelas itu kan? Di dalam beberapa surat, bukan satu surat loh, bukan satu ayat loh, yang menyatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, muka bumi itu kan kita tahu kompartemen bumi itu kan ada biosfer, ya kan? Ada hidrosfer, ada litosfer, ya kan? Ada atmosfer. Jangan buat kerusakan di kompartemen itu. Siapa ini? Ini siapa sih? Menarik sebenarnya, cuma Ini siapa? kadang-kadang Siapa sih? sebagian anak-anak muda ini kan nggak mau coba untuk memahami itu. Ini siapa sih? Bagaimana Bunda bisa memastikan bahwa praktik laboratorium itu sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan sosial sejalan dengan ajaran Islam? Berlanjutan, iya. Satu, ya dari penggunaan alat. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, ya kan, pertama masuk kalian harus punya SIM. Kenapa punya SIM? Bukan untuk sulit, bukan, ya kan? Supaya misalnya kita tahu alat itu sulit kita mendapatkannya. Kita tahu bahwa universitas kita ini masih dalam proses pengembangan infrastruktur gedung ya, gedung kuliah kita masih kurang. Sehingga untuk melengkapi instrumentasi itu akan menjadi prioritas yang ke-N ya. Nah, kita harus punya usaha untuk mencari sumber-sumber dana luar. Nah, kita di Prodiknya alhamdulillah mampu untuk mencarikan hibah-hibah tersebut. Nah, kita punya alat-alat atau instrumen. Nah, supaya alat-alat ini bisa berkelanjutan atau berkesinambungan dipakai oleh generasi sebelumnya, kan kita udah belajar tuh pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ya, bahwa pembangunan itu untuk mensejahterakan generasi sekarang
kita menawaikan. Kita kalau berikan lagi, nanti pulang lagi kayak kita ngasah kan. Jadi jangan pelit. Apa yang udah dapat di sana, ilmu tentang apa yang didapat di lab, di kelas, di apa kan? Nah itu kan turunkan ke teman-temannya. Kan kita kan tahu Allah kan tidak menciptakan manusia itu seragam. Macam-macam dia, ada yang memang Allah kasih akalnya memang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat kurang bagus. Tapi kalau dia sangat kurang bagus, dia punya keterampilan. Ya, kalau misalnya dia punya cara berpikir yang kurang, tapi dia biasanya lebih terampil. Dia punya kegiatan fisik yang bagus, nah kayak gitu dia ada perbedaan yang kurang. Nah, ketika kita punya ilmu pengetahuan yang bagus, ya sehingga kan istilahnya kok nggak ada kadang-kadang kan dosen tuh nggak ingat juga dia kan untuk memberikan topik itu kalau misalnya ada pertanyaan kan. Jadi saya bilang kalau kesuksesan itu jadi garis kanan saya punya teman dulu ya. Sekarang dia malah kepala sekolah. Dia adalah orang paling rajin mengajarkan kami. Tapi setiap ujian dia selalu dapat C. Itu pula garis yang lo berikan ya. Tapi kalau untuk karir dia bagus loh. Dia duluan PNS. Ya. Kalau IPK dia rendah. IPK rendah dia. Bisnis bagus deh. Enggak, dia PNS. Jadi dia ngajarin kita, jadi misalnya maksud dosen ini gimana nih, dia terangkan, dia paham maksudnya dia agak gimana. Tapi kan misalnya tuh tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan kan. Nah kebaikan yang udah ditanamnya tuh Allah berikan lah kemudian ketika dia mencari pekerjaan. Jadi jangan pula kita sedih kan, yang menunjukkan aku pula yang rendah gitu. Ada kebaikan. Karena bakalan ada balasan-balasan dari kebaikan. Ini nyata ya. Bagaimana kita mengelola jika aspek-aspek seperti kebersihan lingkungan dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Nah, kalau pengolahan limbah gimana? Apa yang sudah kita atur bahwa satu, limbah itu ya kan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, ya kan? Di mana ditaruh? Kalau misalnya limbah itu karena kita belum ada apa namanya tuh sistem IPAL-nya, belum ada apa namanya tuh alat untuk mengolah limbahnya, makanya yang langkah pertama kita kan disimpan dalam jerigen-jerigen masing-masing. Nah, sebenarnya mahasiswa harus paham, misalnya praktikum A, misalnya praktikum modul 1. Nah, praktikum modul 1 itu satu dirijen, jadi dirijen 1 berarti ini modul 1 praktikum anorganik. Modul 2 praktikum analitik, nah anorganik, jadi banyak jerigen gitu. Sedangkan di IP itu seperti itu ya, misalnya COD aja, BOD aja, TSS aja banyak. Kalau yang AS logam ini itu aja limbahnya. Nah jadi terklasifikasi dia waktunya kayak gitu. Nah kemudian sebenarnya kalau limbah-limbah seperti itu kan kita nggak punya wewenang kan untuk mengolahnya, kita hanya bisa untuk apa namanya ya, penanganan sementara. Jadi kita membuat tempat penyimpanan kalau ada limbahnya tidak, kalau limbahnya tidak bisa kita lakukan. Kalau yang seperti itu dikumpulkan, ditaruh di tempat, kemudian nanti kebijakan dari universitas ya harusnya yang memfasilitasi kita untuk berhubungan
kualitatif yang analisa TD, kan ada pakai TD, kan ada tulis sompan. Nah itu kan masuk tahap ketiga kan. Kayak gitu itu sebenarnya nggak bisa kita hanya bisa menyimpan TPS sama penyimpanan sementara. Nah, setelah itu kita harus menghubungi lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Di setiap daerah itu ada sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita yang mengerjakan biasanya biayanya lebih berat. Nah, kita udah coba itu biasanya sekali pengangkutan itu untuk sekian ratus ton ya, atau sekian ratus liter atau apa tuh 5 juta. Nah itu kan kita agak-agak berat kan. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian itu dimulai dari diri mahasiswa sendiri ya. Jadi misalnya praktikum, sisa kan melakukan reaksi kimia gitu ya. Nah hasil reaksi kimia itu tadi dimasukkan ke dalam jerigen khususnya. Kemudian kan dicuci tuh, jangan langsung dibongkar di sandal. Dicuci jadi sampai cucian 3 masukkan ke dalam jerigen tadi. Nanti kalau udah cucian 3 barulah lagi. Sama masuk ke jerigen. Karena kita belum ada unit pabrik dengan dari polistariannya mungkin ada dengan latihan atau sumber yang jadi mulai dari masing-masing, dari diri masing-masing. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, apalagi dari teman-teman semuanya. Tentunya apa yang telah diberikan ilmu dari Bunda Asmalina tadi dapat kita terapkan sebagai mahasiswa. Karenanya kita mendapatkan ilmu, tapi ilmu tadilah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Karena tidak ada ilmu yang tidak berkaitan dengan agama tentunya. Apalagi Al-Quran sudah dijelaskan juga, setiap Al-Quran itu pasti ada mengenai kehidupan. Kita tidak tahu juga gimana kita nantinya. Kita harus selalu melaksanakan itu sesuai dengan perintah oleh Allah. Oke, alhamdulillah kita tutup kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini dapat menjadi amal jariah bagi Bunda Asmalina dan dapat kita jadikan sebagai pembelajaran bagi kita tentunya, dan kita sampaikan kepada adik-adik kita, teman-teman kita sekalian. Saya selaku moderator Magagani, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.